Dengan bangganya ia menjawab telah menghabiskan uang hingga mencapai sebesar 12 juta won atau jika dirupiahkan mencapai 132 juta rupiah. Ia mengaku bahwa uang sebanyak itu didapat dari ayahnya yang merupakan seorang pedagang baju. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Masih dari Korea Selatan, di episode sebelumnya kita membahas tentang opa-opa yang membuat geger satu negara. Bukan karena ia seorang idol, melainkan karena ia adalah seorang psikopat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang gadis remaja yang sangat terobsesi dengan idol grup bernama Seventeen. Obsesinya ini membuat frustasi orang tuanya. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia pembahasannya. Saat ini K-pop memang sangat digandrungi para remaja perempuan khususnya di Asia termasuk Indonesia. Daya pikat para member grup idol ini bisa membuat penggemarnya sampai melakukan hal yang nekat dan bahkan tidak masuk akal. Salah satunya adalah Yuna yang merupakan siswi SMP di Korea Selatan. Singkatnya, sahabatnya yang bernama Kim Eun-so khawatir akan obsesi Yuna yang sangat mengkhawatirkan. Sahabatnya ini kemudian berinisiatif membawa Yuna ke sebuah acara talk show agar temannya bisa mengubah perilakunya itu. Menurut pengakuan sahabatnya, ketika di sekolah, Yuna selalu membahas tentang Seventeen, mulai dari performanya, penampilannya, lokasi mereka di mana, dan menunjukkan tongkat soraknya, jadi semacam stick leg gitulah, yang mirip dengan yang biasanya dijual oleh mamang-mamang di pasar malam, cuman agak berbeda bentuknya. Selain itu, Yuna juga sering menyuruh teman-temannya agar menonton dan mendengarkan lagu-lagu Seventeen. Yuna juga sering mengingkari janji jika ada acara bersama teman-temannya karena ia lebih memilih untuk mengikuti event atau acara Seventeen. Dan ketika berjumpa dengan teman-temannya yang dibahas tadi hanyalah tentang Seventeen. Pastilah ya teman-temannya ini males gitu nanggepinnya. Ini orang apa sih bahas K-pop mulu gitu kan. Padahal teman-temannya terutama sahabatnya ini kurang menyukai idol grup semacam itu. Diceritakan pula Yuna rela menunggu dari jam 3 pagi hanya demi melihat idolnya walau hanya sekejap. Jadi maksudnya cuma pengen lihat mereka yang lagi lewat doang lah gitu. Diceritakan pula saat ada acara penting sekolah, ia sering tidak hadir dengan alasan karena ia kelelahan karena sepanjang malam menonton konser Seventeen baik secara live maupun berupa rekaman video. Hingga akhirnya ia akan selalu tertidur di kelas, bahkan ia juga sering bolos sekolah 2-3 hari dalam seminggu. Dan jika sekolah pun dia justru datang saat jam makan siang alias terlambat. Pihak sekolah pun sudah menyerah mendisiplinkan perilaku Yuna, dan parahnya lagi, ia sama sekali tidak menyesali akibat dari perbuatannya itu. Karena menurutnya wajar jika seseorang menjadi penggemar idol K-pop harus mau berkorban. Emang liar lah inti nama. Tak hanya itu, ia juga pernah sampai tidak pulang 1 hari penuh hanya untuk melihat idolnya itu, hingga membuat orang tuanya khawatir. Kembali ke acara talk show tadi, dalam acara tersebut tampak Yuna sampai membawa selimut bergambar salah satu member grup Seventeen. Lalu ketika host menampilkan beberapa foto member dan meminta Yuna menjelaskan tentang Seventeen, seketika Yuna menunjukkan ekspresi bahagia dan mampu menjelaskan grup Seventeen tersebut mulai dari tanggal pertama mereka debut, kapan tanggal lahir para membernya, berikut nama panggung maupun nama asli para membernya. Sementara ketika ditanya kapan tanggal lahir sahabatnya yaitu Kim Eun-so, justru ia tidak mengetahuinya dengan alasan Eun-so tidak memberitahunya. Lah emang para member Seventeen ini memberitahu kapan tanggal lahir mereka kepada si Yuna? Kan enggak gitu loh, sahabat macam apa ini? Kemudian salah satu host berinisiatif meminta Yuna untuk menunjukkan koreografi dari grup Seventeen. Dengan semangat, ia mampu melakukannya dengan sangat lihai. Penonton yang melihatnya tampak tepuk tangan disertai dengan senyuman geli akan aksi Yuna. Intinya mah kring lah, kringe lah. Host acara kemudian meminta Yuna untuk berbagi aktivitas sehari-hari dan ia pun menceritakannya di mana saat bangun tidur hal pertama yang ia lakukan adalah membuka Twitter untuk melihat postingan terbaru grup Seventeen yang berisi tentang kehidupan sehari-hari mereka. Lalu setelahnya ia sempat menonton mereka sebelum berangkat sekolah. Terlebih jika hari libur, ia akan menonton mereka hingga larut malam. Dalam acara tersebut juga, ia membawa pernak-pernik Seventeen, mulai dari boneka, gelas, poster, kaos, bahkan pot isi tanah dan kardus ayam goreng edisi Seventeen pun turut ia bawa. Dan saat salah satu host menunjukkan stick like, Yuna menjelaskan bahwa itu digunakan saat menyebut para member Seventeen. Dan dengan lancar, ia mengurutkan nama-nama member dengan lancar. Ketika ditanya berapa uang yang ia keluarkan untuk semua pernak-pernik tersebut, dengan bangganya ia menjawab telah menghabiskan uang hingga mencapai sebesar 12 juta won atau jika dirupiahkan mencapai
132 juta rupiah. Hal ini membuat host dan para penonton sangat kaget. Ia mengaku bahwa uang sebanyak itu didapat dari ayahnya yang merupakan seorang pedagang baju dan juga hasil dari kerja paruh waktunya sebagai pembagi brosur. Mendengar hal itu, sahabatnya yaitu Kim Eun-soo hanya bisa menundukkan kepala karena bingung akan perilaku Yuna atau sahabatnya ini. Saat ditanya kembali oleh host perihal apa saja perilaku Yuna selain beberapa hal tadi, ia menyebutkan bahwa Yuna berani tidak ikut serta dalam ujian sekolah hingga nilainya menurun bahkan nol dan hampir tidak naik ke kelas 9. Dan saat ini ketika Eun-soo naik ke kelas 10, justru Yuna tidak naik kelas. Tetapi dengan santainya Yuna mengatakan ia tidak naik kelas karena sudah 60 hari tidak masuk sekolah alias sudah mencapai batas absen dari sekolahnya. Walaupun begitu, ia mengatakan bahwa ia tinggal mengulang lagi saja tanpa harus menyesali apa yang sudah terjadi. Yang bagus sih tidak terpuruk dalam keadaan, atau memang udah nggak peduli akan masa depannya, jadi sampai berani mengorbankan pendidikannya. Ayah Yuna yang juga hadir pada acara tersebut hanya bisa terdiam hingga sulit untuk berkata-kata. Ia tampak sangat kecewa akan perilaku anaknya, bahkan ketika diwawancara, ayahnya sampai menangis sambil berkata bahwa ia sangat kesal dan juga kecewa. Yang jelas ayahnya bilang bahwa hatinya sangat hancur dan tapi justru ia malah merasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja hingga membuat Yuna menjadi kesepian. Jadi ayahnya ini berprofesi sebagai pedagang baju di Dongdaemun dan bekerja dari jam 1 siang hingga selesai pada larut malam. Di samping itu, kakak-kakak dari Yuna pun sibuk bekerja sehingga ayahnya ini merasa jika Yuna berperilaku menyimpang adalah karena bentuk pelampiasan karena ia merasa kesepian. Ia juga memberitahu bahwa Yuna lahir secara prematur dan hampir meninggal saat baru dilahirkan. Di sini tampak ayahnya melakukan sedikit pembelaan terhadap anaknya. Ya, yang namanya juga orang tua atau ayah, seburuk apapun anaknya akan terus menyayanginya. Kasihan banget ya bapaknya, di sisi lain kecewa, di sisi lain juga ia merasa bersalah karena telah meninggalkan anaknya begitu lama atau karena sibuk bekerja. Tapi kalau menurut saya sih ini yang salah tetap anaknya ya, karena bagaimanapun juga ayahnya sibuk bekerja seperti itu adalah untuk masa depan anaknya. Banyak kok anak sukses berprestasi ditinggal orang tuanya bekerja. Jadi memang anaknya aja ini yang beban orang tua gitu. Selain ayah dan sahabatnya, dalam acara tersebut juga hadir dua orang teman Yuna dari klub penggemar Seventeen dan mereka pun mengenakan baju yang sama. Tapi untungnya kedua temannya ini tidak separah Yuna. Mereka masih bersekolah seperti biasa dan jika berada di luar rumah akan pulang sesuai waktu seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang mengejutkan ketika Yuna ditanya akan sampai kapan ia akan melakukan fanatisme berlebihan seperti ini, ia dengan yakin akan melakukannya hingga ia mati. Sontak jawabannya ini membuat seisi studio sangat kaget. Emang udah parah banget sih ini. Para host kemudian memberikan nasihat bahwa apa yang dilakukan Yuna ini sangat mengecewakan. Selain membuat sedih orang tua dan teman-temannya, ia juga bisa membuat sedih atau kecewa idolnya, yaitu si Seventeen tadi. Di akhir acara, Yuna mendapatkan kejutan karena ternyata tim dari acara talk show tersebut telah menghubungi grup Seventeen agar memberikan nasihat kepada Yuna. Saat video tersebut diputar, tampak sekali Yuna merasa senang, terlebih saat namanya disebut oleh member grup itu. Dalam video Seventeen menyampaikan bahwa sangat mengecewakan dan menjengkelkan jika ada yang menyukai mereka tetapi suka bolos dan tidak belajar demi mereka. Maka dari itu mereka pun meminta kepada Yuna untuk rajin belajar dan rajin masuk sekolah. Juga mereka berencana mengundang Yuna ke konser jika benar-benar telah berubah. Tampak Yuna sangat kegirangan menanggapi video dari idolanya. Ia berjanji tidak akan bolos atau terlambat ke sekolah dan menjadi anak yang baik kepada orang tuanya. Dan ia pun akhirnya meminta maaf pada ayahnya dan berjanji akan berubah, tidak akan seperti dulu lagi. Giliran orang tuanya, sahabatnya, dan teman-temannya yang ngingetin kagak didengar. Padahal kan kalau ada apa-apa yang duluan nolong orang di sekitarnya, bukan idolnya. Sebagai penutup acara, dilakukanlah voting untuk menilai Kim Eun-soo apakah keputusannya ini adalah sebagai bentuk perhatian atau bukan. Seluruh host menyatakan bahwa Eun-soo tulus memiliki perhatian terhadap Yuna dan para penonton pun setuju Eun-soo memang tulus perhatian kepada Yuna, jadi bukan julid atau pansos. Tapi sayangnya Yuna ini tidak dijadikan duta K-pop oleh pemerintah Korea Selatan karena kalau di negara mana gitu ya, saya pernah baca beberapa kali terjadi jika ada seseorang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, ia akan dijadikan seorang duta. Mungkin teman-teman ada yang tahu negara mana itu. Itu tolol. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Hendaknya kita harus bijaksana dan berpikir ke depan dalam menggemari sesuatu, jangan sampai mengorbankan masa depan kita.
Karena jika sampai merugikan diri sendiri, orang lain belum tentu peduli dan akhirnya kita hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.